Pemirsa, ketika bicara soal pembangunan, tentu yang tidak bisa kita lupakan adalah juga pembangunan sumber daya manusia. Nah, salah satu program yang ditujukan untuk membangun mental masyarakat menuju ke arah yang lebih baik tentunya adalah program Revolusi Mental. Dan program ini menjadi relevan begitu ya, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045. Selamat datang di podcast Antara, saya Arya Sindiara. Hari ini telah bergabung bersama saya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang revolusi mental adalah tim ahli Gugus Tugas Nasional GNRM. Ada Ibu Tri Mumpuni dan juga Ibu Alisa Wahid. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah mampir ke studio Antara untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih juga untuk Antara ya sudah mengundang kita berdua ya Mbak Puni ya. Betul, terima kasih. Baik Ibu, mungkin kita langsung aja nih untuk pemirsa Antara mungkin yang ingin tahu lebih lanjut soal revolusi mental. Apa sih Bu sebenarnya pengertian revolusi mental dan konteks pembudayaan perilaku hidup bermasyarakat dan bernegara itu seperti apa untuk revolusi mental? Jadi revolusi mental itu sebetulnya adalah upaya kita untuk mengubah cara kita berpikir, cara kita hidup dan cara kita bekerja gitu, dengan memperkuat ada 3 nilai Mbak yang difokuskan begitu, yaitu nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dan ini awalnya sebetulnya terinspirasi dari Presiden Bung Karno pada saat beliau berpidato tahun 1956 yang ketika beliau mengatakan bahwa manusia Indonesia itu adalah manusia yang berintegritas, yang pekerja keras dan bersemangat gotong royong. Jadi kita inginnya itu ya, menumbuhkan 3 nilai itu di dalam masyarakat Indonesia. Nah Bu, kenapa sih revolusi mental ini dianggap sebagai langkah menuju perbaikan gitu Bu, menuju kehidupan bermasyarakat yang tentunya juga lebih baik? Itu kenapa sih Bu? Karena kita melihat ya dari sisi misalnya begini, ukuran kita misalnya indeks pembangunan manusia atau kultur yang masih berkembang di Indonesia, masih banyak hal-hal yang menurut kita harus ditingkatkan. Misalnya contohnya yang tadi etos kerja Mbak gitu sebagai salah satu nilai gitu. Kita melihat bahwa manusia Indonesia itu pekerja keras sebagian lagi kurang keras nih bekerjanya gitu. Bahkan ada nilai-nilai kultural yang kadang-kadang itu menghambat ya, misalnya nrimo ing pandum terus nggak jadi kerja gitu misalnya seperti itu. Mangan-mangan asal kumpul. Mangan-mangan asal kumpul, mangan orang mangan, yang penting kumpul gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus kita perbaiki supaya kualitas manusia Indonesia juga menjadi lebih baik gitu. Itu mengapa penting sekali untuk melakukan revolusi pada sisi mental masyarakat Indonesia dan juga penyelenggara negara ya Mbak Puni ya. Ya. Jadi kalau aku mau nambahin, kalau bicara revolusi mental buat saya itu adalah perubahan pola pikir. Pola pikir seseorang yang selama ini misalnya korup, harapannya dia berubah. Ya, ada sebuah proses kesadaran penuh untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki mentalnya. Nah, perubahan pola pikir ini akan langsung berpengaruh kepada perubahan perilaku seseorang. Kalau perilaku seseorang secara individu sudah baik, ya, punya integritas tadi Mbak Lisa bilang, punya etos kerja, dia rela sharing dalam hidupnya, berbagi. Kalau individu sudah seperti ini, setiap individu punya seperti ini, nanti dalam sebuah komunitas terjadilah itu yang namanya kebaikan-kebaikan bersama. Jadi kalau dulu orang bilang, oh dia orangnya soleh, ya kesolehan individu itu penting, tapi kesolehan sosial jauh lebih penting. Itu yang membuat negeri ini mau dibawa kemana, itu ya. Terus kenapa perlu perubahan itu? Sebagus apa? Perlu, karena di sini menimbulkan kesadaran. Saya jujur saja sekarang mau ngomong bahwa yang namanya kesadaran itu sudah mulai berkurang di negeri kita ini. Segala sesuatu, what's in it for me? Gitu. Apa nih buat gue? Gitu. Padahal kalau kesadaran untuk berperilaku baik dan itu terjadi dalam sebuah komunitas, di setiap komunitas kemudian agregat dia menjadi kesadaran secara nasional. Untuk memahami benar apa sih revolusi mental, yaitu perubahan pola pikir, perubahan perilaku, manusia menjadi manusia berintegritas, etos kerjanya baik, jadi dia menjadi manusia yang produktif,
tidak membebani negara, dan dia menjadi masyarakat yang mau sharing, menjadi khairun nas anfa'uhum linas. Ini anaknya Kiai ini ya, tapi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Udahlah, itu saja dikerjakan, kayaknya kita jadi tugas kita ringan ya sebagai gugus tugas. Iya betul. Di sini. Terima kasih itu Mbak tambahan saya. Iya, itu tadi kalau Ibu bilang ringan, saya justru mendengarnya ini adalah suatu tujuan yang besar gitu ya Bu ya, dan tentunya juga mulia gitu. Kalau bisa dipinpoint Bu, mungkin tujuan utamanya, mungkin secara konkretnya gitu, yang ingin dicapai dengan program Revolusi Mental sendiri apa, mungkin dengan tim ahli gugus tugas juga, dan bagaimana sih itu nanti bentuknya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh akan seperti apa gitu? Saya yang simple, nanti beliau yang jago nih. Beliau tuh jago kalau saya tuh bicara tataran filosofis gitu ya. Karena memang orang harus digenjot di situnya gitu. Nanti beliau tuh yang bisa mendetailkan gitu. Cocok, ya. saling melengkapi. Saling melengkapi, makanya kita satu grup. Iya. Jadi kalau saya melihat ini kenapa sampai muncul gitu, pada saat kita harus ingat ya, pada saat di awal-awal kita sudah dalam posisi yang sangat bukan putus asa, tapi negaraku kok kayak gini gitu, korupsi di mana-mana, ya, orang yang dapat amanah dari Allah untuk menjalankan negara ini dengan baik, mengelola dengan baik sehingga rakyat mendapatkan kemakmuran, itu nggak terjadi. Makanya waktu saya ingat tahun 2014 ya, kita ada pemilihan presiden gitu, kemudian muncullah, ini nilai Bung Karno yang dulu itu kayaknya masih sangat relevan untuk dibawa kembali gitu ya. Jadi kita ingin rakyat Indonesia itu punya integritas. Itu yang paling utama, menjadi rakyat yang produktif, memang berat ini, dan tadi gotong royong itu kan is about sharing gitu. 3 hal ini kemudian dikonkretkan ya menjadi tahapan-tahapan kegiatan yang nanti muaranya ke 3 hal tersebut. Nah, Mbak bisa bayangkan, saya waktu itu berkontribusi dengan memberikan program ini kepada anak-anak muda, bahwa Anda seorang pebisnis misalnya, kemudian kita beri masukan sedikit bahwa bisnismu jangan komersial amat deh, tapi menjadi bisnis sosial, bisnis beyond profit and money. Halal hukumnya kamu menjadi kaya, tapi kekayaanmu itu harus ingat bahwa harus juga mampu mengangkat derajat orang-orang yang di bawah untuk bisa-bisa sama-sama menjadi sejahtera karena bisnismu itu gitu. Nah, program yang lain beliau tuh paling banyak punya. Kalau saya hanya satu, itu yang saya berharap sama yang muda, karena kayak saya, generasi saya, terus orang-orang yang seumuran dengan saya itu kan juga pasti ada expire date-nya. Nah, ini yang muda ini yang harus meneruskan estafet bagaimana membuat bangsa ini menjadi lebih baik dengan revolusi mental. Jadi beda lagi ya. Iya, sebetulnya pemerintah tuh menyiapkan bahwa penguatan nilai integritas, penguatan etos kerja itu dilakukan dengan banyak cara, begitu, banyak strategi. Strategi yang pertama di lingkungan pendidikan. Gimana caranya supaya sekolah itu benar-benar bisa menciptakan ekosistem yang membuat anak itu etos kerjanya tinggi gitu. Lalu kemudian itu contohnya ya Mbak, nanti juga integritas juga dilatihkan di sekolah dan seterusnya. Stop bullying. Nah, misalnya gitu, tidak melakukan kekerasan, itu kan persoalan integritas ya gitu. Dan kalau gotong royong, bayangan kita gotong royong tuh kerja bakti, padahal sebetulnya gotong royong itu artinya kita hidup bersama. Ya kalau kita masih bullying, masih melakukan kekerasan, bagaimana mungkin itu kita bisa hidup bersama dengan baik? Seperti itu. Jadi dalam sistem pendidikan, dalam gerakan kepemudaan, lalu kemudian melalui sistem sosial, melalui keluarga gitu. Jadi program-program misalnya yang saya juga membantu itu program bimbingan perkawinan calon pengantin. Bagaimana penyiapan keluarga ini itu diarahkan untuk juga memperkuat 3 nilai ini. Lalu kemudian di lingkungan sosial seperti di kampung gitu, pemerintah juga membuat strategi bagaimana organisasi-organisasi masyarakat juga terlibat, misalnya PGRI. Lalu kemudian kalau akademisi itu di forum rektor, berarti di berbagai perguruan tinggi. Lalu kemudian NU, Muhammadiyah, Permabudi, semua lembaga keagamaan, PGI, semuanya, KWI juga ya gitu ya. Lalu kemudian
bagaimana juga memperkuat 3 nilai ini melalui penguatan ekonomi kerakyatan gitu. Jadi memang banyak sekali strateginya. Multiprong gitu ya. Multiprong, pendekatannya dari berbagai arah, tapi ujungnya adalah etos kerjanya meningkat. Integritasnya meningkat. Oh ya, yang kita tidak boleh lupa, reformasi birokrasi itu juga bagian dari revolusi mental gitu. Karena Mbak kalau di ininya di kerangka programnya itu disebutkan secara spesifik masyarakat dan penyelenggara negara. Jadi nggak ada yang luput ya nih, semuanya kena luput. Gitu ya. Iya, gitu Mbak. Itu saya mau nambahin yang penting nih. Tadi Mbak Alisa sudah addressing the issue of menyiapkan ya pasangan sebelum menikah itu. Itu buat saya yang agak repot di negeri kita ini tidak ada sekolah untuk orang tua. Sekolah itu hanya untuk anak-anak gitu. Mbak bisa bayangkan ya, seseorang yang nanti siap menikah menjadi ibu itu harus tahu persis bahwa stages ya anak manusia itu dari 0 sampai 7 umur itu merekam. Pokoknya merekam semua. Jadi bisa dibayangkan kalau dalam keluarga itu orang tuanya tidak memberi contoh tentang kebaikan-kebaikan. Itu pasti kacau anaknya. Setelah dia merekam, dia harus tahu ke depannya gitu ya. Nanti dia mulai ngerti bahwa oh ini ya yang aku dapat, itu bekal dia terus. Mbak, saya tuh sering lihat, ini contoh konkret. Ibu-ibu yang tidak sabar ya. Itu kalau udah marah sama anaknya tuh sampai kamu tahu gak sih, paham gak sih, mama ini kerja keras, kamu pahamin mama dong. Hey, come on. Kalau dalam pernikahan sudah disiapkan, dia akan tahu. Seorang ibu umur 30 tahun bilang sama anaknya, agar anaknya yang umur 3 tahun tuh memahami ibunya yang 30 tahun, itu kan gak masuk akal. Jadi ini menurut saya sebagai orang tua dia gak siap. Jadi menikah itu kayak semacam status sosial dan anak itu bonus. Gak begitu. Punya anak, kamu harus punya jelas-jelas langkah-langkah seperti apa sehingga ini mendidik satu generasi yang akan meneruskan keberlangsungan bangsa ini dengan cara baik. Nah, ini yang saya yakin ya, beliau psikolog pasti lebih tahu gitu. Saya sering memberi PR ke anak-anak bahwa gitu ya, ungkapkan semua life trapmu di masa lalu. Karena dengan life trap itu, kalau itu sudah bisa minimal berdamailah dengan masa lalu. Kalau life trap itu nggak dihilangkan, nanti jadinya kayak di Senayan ini. Yang sekarang kita lihat politisi kita, kasihan karena ya dia nggak paham bahwa uang pembangunan itu adalah means atau tools cara negara mensejahterakan, memakmurkan rakyatnya. Tapi bagaimana kalau dalam proses ya persiapannya saja sudah banyak pat gulipat. Nah ini saya omongkan gitu loh, karena ini fakta. Cuman orang kadang-kadang suka nanti nyangkut takut menyinggung perasaan. Enggak, ini keluarga besar Republik Indonesia yang semua berhak ngomong apa yang memang mereka ketahui, dan ini untuk perbaikan bersama dalam kerangka revolusi mental tadi itu. Jadi bukan cuma soal critical thinking aja ya Bu ya, revolusi mental itu, tapi udah merombak semua sebenarnya aspek. Ya. Sebetulnya ya, karena kalau kita misalnya bicara 2045 100 tahun Indonesia emas begitu, itu kita nggak bisa nyampe ke sana kalau kita nggak memperbaiki kualitas manusianya. Nah, manusia yang seperti apa sih kalau di pemerintahan yang sekarang yang digunakan adalah SDM yang unggul gitu. Nah, SDM yang unggul itu artinya dia memang memiliki etos kerja yang kuat, dia punya integritas itu, dan dia punya daya kolaborasi itu. Hanya dengan itu kita bisa membawa Indonesia melangkah mencapai Indonesia emas gitu Mbak. Kalau enggak nanti jadi aluminium. Nggak jadi emas ya, nggak jadi emas, ya. Nggak jadi emas. Bu, tapi kalau bicara 2045 nih kan hanya ya kurang lebih 20 tahun lagi lah gitu. Kalau dari program revolusi mental sendiri, pencapaiannya sekarang seperti apa Bu? Saya melihat kalau revolusi mental berhasil itu artinya apa? Korupsi itu sudah nggak ada harusnya, ya. Terus tidak adalah cerita-cerita yang tidak baik tentang polisi. Saya tuh kasihan sama polisi gitu. Tapi saya justru malah men-challenge polisi untuk membuktikan bahwa memang kita sudah menjadi baik. Nggak ada cerita-cerita yang lain gitu ya. Nggak ada kemewahan-kemewahan yang ditunjukkan oleh aparat-aparat yang kalau rakyat itu bisa menilai. Kita tuh bukan orang bego kok, bisa menakar gitu bahwa
kamu kerjamu sebulan dapatnya sekian. Kenapa gaya hidupmu melampaui batas itu? Kalau kamu bilang bahwa itu warisan dari mertua, mosok mertua seluruh Indonesia ini kaya semua gitu loh. Ini hal yang paling simpel. Gitu ya. Paling simpel. Itu pertama. Itu yang level-level aparat yang kita bisa soroti. Level yang paling rendah yang namanya preman. Aku tuh kerjanya berantem sama preman. Contohnya parkir. Simpel ya. Parkir tuh saya tahu ada tulisannya 3.000 bayar dikasih. Sering dia nggak akan ngasih ininya, struknya gitu kan. Saya minta, enggak Bu pokoknya 5.000. Minta, kalau kamu 10.000 pun asal ada struknya mengatakan itu saya bayar. Ternyata enggak, 3.000. Terus berantem. Aku lebih ikhlas ngasih kamu beras sekarung kalau emang kamu kekurangan daripada kamu memakan uang haram. Maaf ya, mungkin agak aneh. Hanya 2.000 kok ribut gitu loh. Tapi saya ingin mengatakan pada dia, berusahalah gitu ya. Hidupmu itu bersih dari mulai yang paling kecil. Soalnya kalau udah mulai kotor, itu nanti kita tertutup oleh kabut peradaban. Dan kabut peradaban ini macam-macam bentuknya. Semakin tebal kabut peradaban, semakin rusak sebuah negara. Yang orang-orangnya tidak bisa menyingkap kabut peradaban itu, ya kemewahan, sesuatu yang dipaksakan, hidup tidak sesuai dengan kebutuhan tapi keinginan. Padahal keinginan tuh the limit is the sky gitu. Yes. Tapi kalau dengan kebutuhan kan kita bisa menakar diri. Aku makan 3 kali sehari gitu ya. Aku pengen nonton film ya mungkin sebulan sekali dengan gajiku yang ini gitu. Jadi sorry to say gitu. Ya mungkin tidak menyenangkan buat teman-teman, bahkan mungkin buat Kementerian PMK bahwa memang PR kita untuk revolusi mental itu masih panjang. Soalnya kita lihat sendiri masih banyak kasus yang nggak benar di DPR dalam hal penganggaran dan sebagainya. Di kementerian-kementerian tolong dengan jujur para birokrat itu mengatakan apakah benar-benar program itu dijalankan dengan bersih. Kalau bersih tanya pada orang-orang yang mendapatkan proyek-proyek di sana gitu, keluhan-keluhan seperti apa. Karena saya bergaul, jadi saya sering dengar bahwa memang waduh gimana nih. Jadi saya katakan, kalau semua tidak mau berusaha mendapatkan rezeki yang berkah, jangan pernah berpikir Indonesia bisa menjadi negara yang penuh keberkahan. Itu aja sih kuncinya Mbak. Terima kasih. PR-nya masih banyak nih ya. Banyak. Berarti tantangannya mungkin apa sih yang mungkin Bu Alisa dan juga Bu Puni lihat yang menjadi kendala terbesar itu tuh apa sih? Kalau menurut saya kendala terbesarnya itu ada pada bagaimana kita menjalankan program itu sendiri. Gitu, karena seperti tadi saya ceritakan itu sebetulnya banyak nih dimensinya banyak ya. Yang di keluarga, yang di kampung-kampung, di masyarakat, yang di sekolah dan lain-lain. Nah, kita belum mampu Mbak untuk mengatur gerakannya ini secara komprehensif begitu. Jadi karena itu kemudian jadinya jadi belum seoptimal yang kita harapkan gitu. Apalagi di bagian reformasi birokrasi dan juga penyelenggara negara yang lain gitu. Bahkan dalam konteks penyelenggara negara tadi Bu Puni menyebutkan tentang DPR, tentang kementerian-kementerian yang ada itu kalau di matriksnya hanya birokrasi. Sementara penyelenggara yang lain enggak gitu. Misalnya kalau penyelenggara yang lain berarti kan yang di luar birokrasi ya, bahkan DPR juga nggak termasuk sebetulnya di situ gitu. Jadi kita masih kesulitannya di sana, itu tantangannya. Dan juga mungkin cara kita melibatkan masyarakat masih perlu diperbaiki ya, karena masih banyak orang yang salah paham gitu. Revolusi mental itu apa? Belum jelas gitu. Malah ada yang sinikal ya, revolusi mental, mental. Iya, begitu gitu. Jadi gitu. Ada retorika begitu ya. Iya, gitu. Bukan revolusi mental, ini sih revolusi mental gitu. Nah, ini bagian yang sepertinya memang perlu kita komunikasikan dengan lebih baik ke publik bahwa upayanya adalah upaya untuk membangun 3 ini. Saya misalnya saat ini sedang menguji cobakan bagaimana ini dilakukan di sekolah gitu. Begitu mereka teman-teman di sekolah paham bahwa ini tuh mau meningkatkan etos kerja. Terus mereka langsung punya bayangan gitu loh. Oh, ini kan bisa dengan melatihkan ini, dengan membuat begini gitu. Oh, ini tuh mau memperkuat integritas. Terus mereka mau bikin kantin kejujuran gitu. Sehingga melatihkan anggota lingkungan sekolah itu untuk ketika mereka mengambil ya mereka membayar walaupun nggak ada yang
ngawasi gitu, melihat ini sebagai upaya bersama kayak gitu. Jadi tantangannya itu, tantangannya kita belum mengorkestrasinya. Lalu kemudian yang kedua juga ya Indonesia besar sekali sih ya Mbak ya gitu. Jadi kadang kita berupaya di sini, yang sini masih bolong dan seterusnya gitu. Enggak apa-apa, tapi saya merasa nyaman ya dengan kita bisa berkolaborasi gitu dalam satu tim di situ. Saya melihatnya itu yang lebih penting harus kita perhatikan dari sekarang adalah pendidikan. Betul sekali. Pendidikan. Kenapa di Jepang itu bicara karakter, pendidikan itu sudah selesai di level SMP. Itu luar biasa. Ini kita harus sudahlah. Kalau memperbaiki yang lain, tadi Mbak Lisa bilang itu akan ngabisin waktu. Udahlah biarkan. Yang tua-tua juga akhirnya nanti kan meninggalkan dunia ini gitu loh. Jadi kita siapkan nih anak-anak kecil sama yang muda-muda. Saya sekarang nggak mau dikasih program apapun kecuali membenahi anak muda. Karena saya punya optimisme yang tinggi. Anak-anak muda lah kalau diberi kompetensi yang benar, diajarkan bahwa hidup itu sangat penting untuk menjaga integritas dan diingatkan bahwa kapasitas intelektual dia harus dibarengi, dibungkus dengan kapasitas empati dia, plus diingatkan satu lagi, Tuhan tidak pernah minta apa-apa kepada umatnya kecuali kembalilah kepada aku dengan cara yang benar. Itu mungkin akan bisa ya ada harapan. Karena kalau sekali lagi bicara pendidikan, tadi saya menyinggung masalah integritas itu menjadi sangat penting dan karakter itu penting gitu ya. Jadi sebaiknya kita sekarang nggak usahlah bangga punya anak wah ini hebat, ini kumlot, ini itu dan sebagainya. Ya kalau masih bisa mengambil yang bukan haknya gimana gitu loh. Kan nggak bisa. Terus let me aku menyuarakan terus yang namanya empati itu loh. Saya tuh mengajarkan di mana-mana sebaiknya kita konsentrasi manusia Indonesia itu bisa punya 5 level empati itu. Yang pertama tadi itu masalah simpati dan penghiburan. Artinya setiap kali ada bencana kita semua berduyun-duyun membantu gitu, orang yang sakit kita tengok, orang meninggal kita ikut duka cita. Yang kedua level empatinya adalah pro social behavior. Jadi kita punya rasa kepedulian sosial yang tinggi. Indonesia sudah ada ya. Kita harus mencari yang ketiga, mendorong ini Mbak di revolusi mental nanti itu ketiga, yaitu kesetaraan dan timbal balik. Kalau kamu nggak mau dicubit jangan nyubit, kalau kamu nggak mau hidupmu dikorup jangan korup ya. Kamu nggak mau hidupmu dimanipulasi ya kamu jangan manipulasi. Bayangkan kalau semua penyelenggara negara termasuk saudara-saudara kita yang di parlemen ya, semua memiliki level empati yang ketiga, kesetaraan dan timbal balik. Aman, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Karena dia nggak mau in the end of the day nanti anak cucunya juga menderita karena haknya diambil orang lain. Yang lebih keren sebetulnya ini level empati yang keempat, empowering the less privileges, pemberdayaan kaum yang lemah. Jadi bagaimana kita sebagai manusia ini kalau melihat hal sesuatu yang tidak pantas, kita tuh bekerja keras bagaimana mampu berkontribusi. Contohnya sederhana yang paling gampang, masuk ke desa gelap gulita. Ya jangan hanya merasa kasihan terus gimana, tapi bagaimana kamu mengumpulkan semua resources untuk membangun agar desa itu bisa terang. Ini contoh kecil, agar anak-anak yang nggak sekolah kita kumpulin dengan kita bisa.com apalah, mengumpulkan uang gitu ya. Orang desa tuh dermawan kok kalau tujuannya jelas. Anak itu semua bisa sekolah. Yang kelima, ini yang jadi tugas bersama-sama negara maupun rakyat, demokratisasi dalam semua aspek kehidupan, bahwa hak akses untuk mendapatkan resources, kesehatan, pendidikan, keuangan, apapun itu bisa diakses oleh semua warga negara, tidak terkecuali. Nah ini yang kurang, kayaknya kita masih melihat bahwa resources itu hanya dimiliki oleh 10% rakyat Indonesia gitu loh. Dengan cara kita mampu mengajarkan bahwa 5 level empati itu dimiliki oleh anak-anak dari mulai kecil sampai nanti dia dewasa, kayaknya hidup kita tenang ya. Artinya insya Allah gitu.
beres. Ini seru banget, aku rasanya juga kayak diberikan semacam modul juga gitu ya untuk memahami gitu apa sih revolusi mental itu. Cuman kalau kita balik lagi nih Bu ke Indonesia Emas 2045, aku pengen tahu juga sih Bu, sebenarnya sekarang kolaborasi multi stakeholder antar pemangku kepentingan di negara kita ini, terutama menuju 2045 ya, dalam konteks revolusi mental itu seperti apa sih Bu? Apakah sudah ada kolaborasi harmonis yang terjalin atau gimana nih? Lumayan sih Mbak, sebetulnya karena memang kerangka kerjanya itu ada begitu. Jadi kan kalau bicara stakeholders tuh ada, biasanya kalau pemerintah pakainya yang pentahelix ya. Jadi dari birokrasinya, lalu kemudian dunia pendidikan, masyarakat, lalu media, dan satunya apa tuh? Aku lupa. 5 birokrasi, masyarakat, media, pendidikan, swasta, bisnis sektor ya. Nah itu 5-5-nya sebetulnya sudah diajak untuk ikut bekerja begitu. Jadi pelibatan perguruan tinggi misalnya dan sekolah-sekolah itu dilakukan. Pelibatan para tokoh agama, tokoh masyarakat itu juga dilakukan, organisasi masyarakat dilakukan. Bekerja di dunia pendidikan juga dilakukan juga, di birokrasi juga ada. Tapi ya memang itu tadi ya masih belum sekencang yang kita harapkan, mungkin juga karena agenda kita juga banyak sekali. Misalnya contohnya kalau kita bicara dunia pendidikan ini harus disinergikan dengan profil pelajar Pancasila, misalnya kayak gitu ya. Atau kalau dengan birokrasi itu ada berakhlak. Kalau di BUMN ada akhlak ya, tagline-nya kompetensi personalnya berakhlak untuk ASN, akhlak untuk memastikan bahwa melalui akhlak, melalui berakhlak, melalui profil pelajar Pancasila, 3 nilai ini dikuatkan. Itu yang masih belum kita belum di at a happy place ya, belum sampai di titik yang kita memang ingin wujudkan. Tapi ya sudah, pelibatan semua pihak itu sudah, dan sekarang dengan media gitu. Ini termasuk salah satu pentahelix juga ya. Iya, penting sekali. Media itu besar sekali loh ininya. Outreach-nya juga. Iya, gitu. Tapi ada satu hal yang buat saya penting gitu ya, yang mungkin kalau kita bicara dalam koridor yang tadi Mbak Alisa terangkan bahwa semua pihak sudah dilibatkan pentahelix, whatever you name it. Kalau saya sekarang berusaha mencari champion-champion. Dan saya tuh merasa ikut berempati yang luar biasa pada orang-orang yang jadi champion tapi berada di tempat yang secara stereotip sudah rusak di mata masyarakat. Misalnya yang sederhana ya, adalah sebuah kementerian yang udahlah, hopeless lah, nggak bisa. Di sana pasti ada mutiara-mutiara yang dikirim Tuhan untuk menjadi baik di kementerian tersebut. Di kepolisian lah udah gini-gini. Enggak, di sana banyak polisi-polisi yang hebat. Dia jangan jadi sampai korban stereotip. Dia akan masuk. Di banyak-banyak tempat di Republik ini saya menemukan mutiara-mutiara yang baik ya, yang berkilau tapi kalah oleh hiruk pikuknya kehidupan yang ya tadi kabut peradaban yang luar biasa menutupi manusia-manusia itu. Jadi sekarang semangat kita adalah bertemu orang-orang seperti itu, dan saya yakin jumlahnya banyak di negeri kita, even di private sector. Tidak semua private sector itu yang merusak lingkungan, terus greedy segala macam. Ada private sector yang juga daya dermawannya juga besar sekali, dan bahkan ini kalau dalam kultur Islam ya, dia sadar, dia mengatakan bahwa 2,5% dari apa yang saya punya itu haknya itu Bu, hanya kaum duafa, dan saya berusaha untuk memenuhi itu. Mbak bisa bayangkan kalau bisnis dia keuntungannya 1 triliun, 2,5% dari 1 triliun itu berapa gitu. Bayangkan kalau kita ajak semua ya, kita ajak semua orang punya kesadaran itu, boleh lumayan kita bisa mengentaskan kemiskinan di Jakarta, mengajak kaum muslim untuk konsekuen dengan 2,5% dari income dia adalah haknya kaum duafa, haknya orang miskin, itu sudah sukses. Belum lagi nanti bicara yang di gereja, 1/10 kalau nggak salah. Terus semua agama pasti punya tools atau alat untuk berbagi. Ya sudah, kita ajak saja orang-orang untuk konsekuen menjalankan itu kalau emang dia menjadi manusia yang beragama di negeri yang ya agama menjadi sangat penting gitu ya untuk tuntunan hidup gitu. Saya pikir itu salah satu langkah juga breakthrough gitu ya.
Oke Bu, kita udah bicara soal tantangan, kita udah bicara soal progres dan pelaksanaan seperti apa. Mungkin terakhir nih Bu dari aku, apa sih harapan dan rencana ke depannya untuk melaksanakan program revolusi mental mungkin yang lebih baik atau untuk pencapaian yang lebih lagi nih Bu? Kalau saya nih, tadi sudah saya katakan dari awal, saya ingin memperbaiki negeri ini dari mulai generasi yang lebih awal. Lewat pendidikan. Anak-anak sekolah ya dari TK itu memang harus dilihat bener-bener gitu ya. Jangan TK udah diajarin yang aneh-aneh, tapi betul-betul nilai-nilai revolusi mental itu ada di sana ya. Ini gurunya berarti harus diperbaiki juga. Nanti kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sudah lulus sarjana pun kita punya program. Saya terus terang kekeh gitu ya. Agak konsisten untuk menggapai, merangkul anak-anak muda itu bahwa negeri ini menjadi baik karena di tanganmu nanti kelak ya. Karena kita kan phasing out one day. Jadi kita ingin apa-apa kebaikan yang kita miliki, yang kita punya, kita serahkan, kita berikan kepada mereka semua tentang wisdom yang memang dulu dimiliki oleh para founding fathers kita ya. Semua yang pernah ada di republik ini yang baik-baik yang kita tahu, kita ingin itu serahkan kepada yang muda-muda sehingga insya Allah ke depan kalau toh kita sudah nggak ada, legacy tentang kebaikan dan negeri hebat ini ada di tangan mereka. Itu sih, kalau Mbak Alisa pasti punya lebih keren. Monggo. Ya kalau saya ya karena kalau saya person of concept ya Mbak. Jadi yang selalu saya pikirkan adalah strateginya bagaimana begitu. Jadi kalau ditanya harapan saya harapannya diterjemahkan dalam indeks pembangunan manusia yang tinggi, gitu. Jadi kalau indeks pembangunan manusia Indonesia itu meningkat sekarang ini dari sekitar 192 negara di dunia, kita masih 122. Di ASEAN saja kita masih nomor 6. Di ASEAN loh. Padahal kita negara dengan penduduk paling besar dan resources paling kaya. Resources paling kaya dan diproyeksikan ekonominya kita juga volume ekonominya juga nanti akan besar sekali. Apalagi ada bonus demografi. Jadi bagi saya target atau harapan saya indeks pembangunan manusianya meningkat. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya untuk meningkat begitu. Nah disitulah revolusi mental itu dibutuhkan. Meningkatkan etos kerja itu penting sekali karena berarti urusan produktivitas. Meningkatkan integritas itu penting sekali karena kita nggak bisa jalan jauh kalau kita masih korup, masih masih memanipulasi sistem, maunya pakai shortcut gitu ya. Itu pasti kita nggak akan bisa jalan jauh. Nah yang terakhir, tanpa kerja bersama, tanpa kolaborasi, tanpa gotong royong, ya kita juga akan pencapaiannya sporadis gitu. Jadi kalau bagi saya harapan saya munculnya di situ, di indeks pembangunan manusia yang itu harus dicapai dengan berbagai strategi yang sebetulnya sudah ada, cuman kita perlu lakukan dengan lebih baik. Nah yang saya lupa ya dari tadi tidak kita sampaikan adalah di dalam revolusi mental juga ada 5 gerakan Indonesia Mbak. Ada gerakan Indonesia bersih, ada gerakan Indonesia bersatu, ada gerakan Indonesia mandiri, ada gerakan Indonesia tertib, dan ada gerakan Indonesia bersih, bersatu, terus bersih, tertib, mandiri. Gerakan Indonesia melayani. Betul. Gerakan Indonesia melayani untuk birokrasi dan penyelenggaraan negara, sementara yang lain adalah untuk masyarakat kita secara umum. Itu harapan saya juga itu bisa terwujud begitu. Satu hal yang saya juga ingin menambahkan, ini bicara tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga untuk masyarakat global ya, biar berkeadilan. Tadi Mbak Alisa menyebutkan indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia itu harus juga dibarengi dengan yang namanya sustainability, ya, daya dukung alam. Karena orang suka kebablasan, berada di zona nyaman sehingga mengambil hak-hak orang lain. Contohnya, satu manusia itu hidup dengan baik, ya, itu dengan 2,1 global hektar per person, per orang. Indonesia belum, masih di bawah, masih di angka di bawah 2, sekian, masih 1, sekian ya. Yang paling bagus itu Kuba.
Kuba itu sudah tinggi indeks pembangunannya tapi pemanfaatan energinya masih di bawah 2. Yang paling kacau itu ya negara-negara Eropa, Amerika dan sebagainya, itu global hektarnya itu lebih dari 9. Jadi mengambil hak-haknya saudara-saudara kita yang belum terbangun. Nah, atas dasar itu harapan saya dengan revolusi mental ini tentunya kita mampu melihat bahwa Indonesia tetap maju ya, tapi juga tetap menjaga agar bumi ini menjadi tempat yang nyaman buat siapapun untuk tinggal. Terima kasih itu Mbak. Aduh, sebenarnya masih pengen banget ini ngobrol dan rasanya banyak yang belum bisa ke cover, tapi dari tadi yang di belakang kamera udah timing gitu ya. Jadi terima kasih banyak Bu Alisa dan juga Bu Puni. Mungkin semoga next time bisa ngobrol lagi sama Antara, tentunya dengan update yang sudah lebih jauh ya untuk program Revolusi Mental, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, lebih mendalami lagi. Terima kasih Ibu sudah mampir. Sama-sama Mbak Arya. Terima kasih Antara. Terima kasih untuk Antara ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Tri Mumpuni dan juga Ibu Alisa Wahid. Terima kasih telah menyaksikan podcast Antara. Sampai jumpa di podcast Antara berikutnya. Bye. Terima kasih.